Sebuah kasus bunuh diri di dalam tangki air terjadi menghebohkan semua orang. Seorang pria muda tampak murung dan menstalking seseorang di media sosial. Rambut pria itu dicukur dan tubuhnya dicek, ternyata dia adalah tahanan baru. Seorang guru tahanan Sunwoo memperkenalkan diri pada pria itu kalau dia akan menjadi penanggung jawab konsultasi dan wali kelasnya selama di dalam sini. Pria bernama Ilwoo tidak merespon apapun. Pak Sunwoo membaca catatan Sunwoo yang tinggal dengan adik laki-laki dan neneknya, tapi karena adiknya meninggal bunuh diri, neneknya sekarang pasti sedang sendirian karena Ilwoo ada di sini. Ilwoo menjawab kalau neneknya sudah meninggal dan jika sudah selesai tolong cepat. Pak Sunwoo pun akhirnya mematikan perekam konsul mereka dan mengajak Ilwoo bercerita pribadi tentang adik Ilwoo yaitu Wolo. Pak Sunwoo tahu Ilwoo merasa bersalah dan menganggap kasus ini bukan kecelakaan, tapi neneknya sudah memilih menutup kasusnya sebagai kecelakaan. Ilwoo bertanya dari mana Pak Sunwoo tahu, bahkan menangis saat pemakan Wolo. Pak Sunwoo menjelaskan dia selama 2 tahun menjadi sukarelawan dan setiap minggu ke rumah bertemu dengan nenek dan Wolo. Pak Sunwoo juga guru Wolo di pusat kesejahteraan. Ilwoo langsung menyela apa hanya karena itu Pak Sunwoo bisa ikut campur masalahnya. Pak Sunwoo menjelaskan dia hanya mau membantu tapi Ilwoo terus menghinanya. Pak Sunwoo menginformasikan apa benar Ilwoo kesini sengaja untuk membalaskan dendam Wolo yang selama ini dibully dan dibunuh oleh Jahun dan kawan-kawan. Pak Sunwoo menasehati Ilwoo untuk melupakan dendamnya karena polisi dan kejaksaan tidak seperti yang Ilwoo tahu. Ilwoo marah karena Jahun selama ini bisa lari dari kejahatan karena orang tuanya banyak uang. Ilwoo tidak akan membiarkan Jahun lari dari tanggung jawab dan meminta Pak Sunwoo untuk mengurus urusannya sendiri. Pak Sunwoo membawa Ilwoo ke dalam kelas dan memperkenalkan diri. Setelah disuruh duduk, Ilwoo langsung mencoba menyerang Jahun tapi dihalang antek-antek Jahun. Karena hal itu mereka dihukum oleh guru killer yang biasa dipanggil psikopat karena kekejamannya yaitu Pak Hisang. Pak Hisang menyuruh bagi yang tidak mau dihukum untuk menggonggong seperti anjing. Ilwoo bingung karena anak-anak lain langsung menuruti, tapi karena dia tidak mau menurut Ilwoo dipukuli hingga babak belur. Pak Sunwoo langsung keluar menghentikan itu. Karena ini Ilwoo berada di ruang terpisah. Ilwoo mengingat bagaimana mayat Wolo ditemukan dan polisi yang langsung menetapkan itu kecelakaan atau bunuh diri karena Wolo mengalami gangguan mental di mana sifat dan pikiran yang seperti anak-anak. Ilwoo tidak pernah mempercayai itu, baginya Wolo tidak mungkin bunuh diri. Paginya setelah dari ruang kesehatan, Ilwoo pergi ke toilet dan mendengar Nuil yang dulu ikut membuli Wolo menghina keluarganya. Dia berbicara dengan Sonwan tapi Sonwan sudah lebih dulu Ilwoo ancam. Ilwoo langsung menyerang Nuil dan Sonwan langsung memanggil Pak Sunwoo. Pak Sunwoo mencoba membuka pintu yang terkunci itu. Saat berhasil dibuka, Pak Sunwoo menyuruh penjaga untuk membawa Ilwoo sehari lagi ke dalam ruang hukuman. Di sana Pak Hisang hanya menonton aksi ini. Saat malamnya Ilwoo ada di ruang hukuman, tiba-tiba dia diserang seseorang yang yaitu Yunjun yang disuruh oleh Pak Hisang. Ilwoo membalas Yunjun dan mengeluarkan dendam Wolo karena Yunjun membunuh Wolo. Saat Ilwoo sudah makin jadi, Pak Hisang datang dan memisahkan mereka. Keesokannya Yunjun harus dibawa ke rumah sakit karena luka yang dialaminya cukup parah. Padahal itu suruhan Pak Hisang, tapi dia tidak pernah disalahkan bahwa Junjun mengaku kalau ini kejadian tidak disengaja karena takut pada Pak Hisang. Ilwoo ingin dipindahkan sel ke tempat lain tapi Pak Sunwoo mencoba menahan dan berjanji akan berbicara lagi dengan Ilwoo. Pak Sunwoo menjelaskan bagaimana Pak Hisang ingin memindahkan Ilwoo ke tempat lain. Jika itu terjadi dia akan keluar 2 tahun lagi, sedangkan Jahun dan yang lain sudah keluar, jadi kecil kemungkinannya Ilwoo menemukan mereka. Pak Sunwoo bertanya apakah Ilwoo yakin bahwa Jahun dan geng sengaja membuat masalah agar masuk pusat pelatihan dan tidak dicurigai membunuh Wolo. Ilwoo berkata pada malam Natal, malam Wolo meninggal, Jahun dan yang temannya datang ke tempat kerja Wolo terekam di CCTV, dan dia mendengar suara Jahun dari teleponnya. Polisi pernah mau membuka lagi kasus Wolo karena melihat orang-orang di CCTV, tapi saat tahu mereka ada di pusat pelatihan ini mereka kembali menutupnya. Dan Ilwoo sengaja membuat kekacauan biar masuk ke dalam sini dan bertemu Jahun untuk membalaskan apa yang dulu pernah dilakukan pada Wolo. Pak Sunwoo meminta agar Ilwoo berhenti melakukan hal ini tapi Ilwoo marah besar dan tetap akan membalaskan dendam, baginya Jahun dan gengnya harus bertanggung jawab. Pak Sunwoo memberikan satu kesempatan lagi bagi Ilwoo, jika dia buat masalah lagi maka dia akan dibawa ke tempat lain. Ilwoo merasakan sakit pada badannya dan Songhun memberikan pil yang termasuk dalam narkoba agar sakit di tubuhnya berkurang tapi Ilwoo tidak mau.
Song Hun memaksa karena tidak akan membuat Ilwu kecanduan, tapi saat ada Jahun datang dia langsung menyimpannya lagi karena takut. Ilwu melihat Song Hun yang dibully geng Jahun. Saat konsultan bersama Pak Sunwoo dia melihat kostum Santa, Pak Sunwoo bercerita dia sekarang tidak lagi menjadi sukarelawan karena masih merasa bersalah tidak bisa membantu Wolo. Ilwu berkata pasti Natal kemarin Wolo menunggu Pak Sunwoo. Pak Sunwoo meyakini kalau Wolo memang dibully oleh Jahun dan meninggal secara tidak sengaja. Semua orang bisa berbuat kesalah, belajar untuk memaafkan dan jangan membalas dengan jadi seperti mereka. Ilwu berkata dia tidak mau karena bagaimana apa korban harus memaafkan. Pak Sunwoo berkata dia sengaja merubah jadwal konseling mereka karena Ilwu kemarin mau dibunuh saat di ruang hukuman. Pak Sunwoo memberikan kunci ruangan agar Ilwu pergi ke ruang cucian, di sana dia bisa melihat cucian. Ilwu tidak paham tapi tetap mengambil kunci itu dan pergi ke ruang cucian. Saat mengambil baju di ruangan cucian dia melihat ada Pak Hisang datang ke ruang cuci, di belakang Ilwu pun mengikutinya. So-hun dibully bahkan dilecehkan oleh Jahun karena hanya mendapatkan sedikit rokok dan narkoba dari Pak Hisang setelah memuaskan Pak Hisang. Ilwu berkata dia melihat kemarin So-hun di ruang cuci dengan Pak Hisang dan memastikan apa narkoba itu didapatkan dari Pak Hisang. Ilwu memarahi So-hun yang bodoh mau mengikuti kemauan mereka. So-hun marah karena Ilwu datang ke sini juga demi Jahun. Dia membahas Wolo, bukannya dulu Ilwu tidak peduli pada Wolo, bahkan saat hari meninggalnya Wolo Ilwu memiliki janji dengan Wolo tapi tidak datang. So-hun marah pada Ilwu karenanya Wolo meninggal dan membahas detail bagaimana Wolo tahu kalau Ilwu membencinya. Ilwu marah balik kalau So-hun tahu itu mengapa dia meninggal Wolo sendirian dan menuruti semua kemauan Jahun. Pak Hisang menghajar salah satu tahanan baru, tapi tahanan itu balik mengancam karena punya rekaman perbuatan bejat Pak Hisang. Jika mencoba mencegahnya dan mengusiknya dia akan mengunggah video itu. Pak Hisang memperkenalkan anak baru itu bernama Bangkon. Pak Hisang membiarkan saja saat Bangkon langsung membuli salah penghuni kamar itu dengan membabi buta, lalu menyapa Ilwu. Hai, 오랜만이다. So-hun memberitahukan Ilwu kalau Bangkon kesini disuruh oleh Jahun untuk membunuh Ilwu. Ilwu bertanya kenapa So-hun peduli, bukankah So-hun menyalahkan Ilwu karena tidak datang di malam Wolo meninggal. So-hun bercerita dia pada hari itu bertemu dengan Wolo dan memperingati Wolo untuk jangan pergi ke toko tempat kerjanya, tapi Wolo menolak karena nanti dia tidak dapat gaji dan tidak bisa membantu Ilwu. Pada hari itu So-hun harus meninggalkan Wolo karena dipanggil oleh Jahun, tapi dia sudah memperingatkan Wolo. Ilwu marah karena So-hun tahu kalau Jahun bakal mengacaukan tempat kerja Wolo tapi dia malah meninggalkan pergi dan membiarkan Wolo kerja. So-hun tidak tahu kalau Jahun bakal benar-benar membunuh Wolo. Pak Sunwoo menanyakan apakah Bangkon dekat dengannya tapi Ilwu berkata Bangkon kesini untuk membunuhnya. Pak Sunwoo mengajak Ilwu untuk pindah sel saja. Tapi Sunwoo tidak mau baginya saat Wolo dan nenek sudah mati, dia juga sudah mati saat itu. Ilwu meminta Pak Sunwoo berhenti mengurus-urusi urusannya. Saat di kelas tiba-tiba Bangkon membuat keributan dan memukuli tahanan lainnya membuat suasana kacau. Ilwu meningkat saat dia dulu bekerja sebagai penggusur dan di sana juga bekerja dengan Bangkon. Ilwu mendatangi Hyongjun yang abis dipukuli. Hyongjun takut Ilwu memukulinya, ternyata Ilwu membantu mengobati Hyongjun. Hyongjun menjelaskan dulu dia ada di hari terakhir Wolo dan membuat keributan di tempat kerja Wolo karena suruhan Jahun. Dan selama di sana Jahunlah yang selalu berada di samping Wolo. Hyongjun meminta maaf karena kejadian itu tapi Wolo buang muka. Hari Natal kemarin saat Wolo meninggal Ilwu menelpon dan mendengar kalau Wolo dibully oleh teman-temannya dari telepon. Ilwu meminta bantuan Pak Sunwoo untuk menangkap Jahun tapi dia butuh menyingkirkan beberapa orang lainnya. Awalnya Pak Sunwoo tidak mau dan terus meminta Ilwu memaafkan. Tapi Ilwu membawa nama Wolo, akhirnya Pak Sunwoo memberikan kunci ruangan. Ilwu masuk ke ruangan dan mendengar suara-suara yang mengingatkannya pada Wolo saat Wolo merintih sakit tapi tidak mau jujur di mana sakitnya. Ilwu memukuli Pak Hisang dan membantu So-hun saat sedang diperkaos Pak Hisang. Ilwu bertanya apakah Wolo mengalami hal yang sama dengan Sonhu. Sonhu pun mengiyakan dia baru tahu pagi sebelum Wolo meninggal. Mendengar itu Ilwu menangis karena tidak tahu hal ini.
Ilwu marah kenapa Wolo tidak memberitahukan padanya. Sonhu pun menjelaskan karena Wolo adalah korban. Mungkin jika Ilwu di posisi Wolo belum tentu juga Ilwu mampu menceritakannya. Ilwu mengingat saat malam sebelum Natal dia marah-marah karena lelah dengan kehidupan di hadapan Wolo, dan tetap mengambil kerja malam agar dapat uang lebih. Tapi saat bekerja dia terus mengingat ajakan Wolo bertemu di malam Natal membuatnya sedikit terganggu, dan saat pulang dia langsung menelpon Wolo untuk bertemu. Tapi di telepon malah hanya terdengar suara Jahun yang membuli Wolo. Ilwu menangis dan merasa bersalah akan semua ini pada Wolo. Jahun terus bertanya pada Bangkon pada eksekusi Ilwu karena tanpa orang-orang tahu Jahun akan keluar minggu depan jadi dia tidak mau misi Bangkon belum selesai sampai dia keluar. Jahun mengancam Bangkon jika tidak secepatnya maka dia tidak akan dibayar dan keluar dari sel ini. Jahun memberikan perintah pada Sohun. Saat Sohun mau melakukannya Ilwu menahannya. Sohun menceritakan bahwa jika Ilwu datang lebih cepat pun tetap saja Wolo akan bekerja karena dia ingin mendapatkan uang untuk membantu Ilwu mendapatkan air di rumah. Ilwu mulai memasang strategi dan meminta tolong Pak Sunwoo untuk membantunya. Pada hari Jumat semua tahanan mandi dan Pak Sunwoo sengaja mengubah jadwal konseling Sonhu dengan Ilwu. Agar Ilwu yang mandi dan melancarkan aksinya. Pak Sunwoo dan Sonhu harap-harap cemas sama keadaan Ilwu. Ilwu terus memperhatikan keadaan sekitarnya untuk memulai aksinya. Ilwu masuk dan menyuruh semuanya keluar dari kamar mandi kecuali Jahun. Semua orang keluar kecuali geng Jahun Bangkon bahkan sudah siap untuk menghajar Ilwu. Ilwu menyuruh Jahun untuk jujur dan bertanggung jawab atas aksinya tapi Jahun malah menghina Wolo dan tidak menyesal telah membuli Wolo membuat Ilwu semakin emosi. Ilwu dipukul habis-habisan bahkan Bangkon membuatnya lebam seluruh wajah, tapi Ilwu masih mampu membalasnya dengan tenaga yang tersisa. Pak Sunwoo dan Sonhu semakin khawatir waktu mandi sudah selesai dan shift malam mau berakhir. Sonhu meminta Pak Sunwoo untuk menunggu setidaknya 5 menit saja. Bangkon sudah habis di tangan Ilwu. Jahun pun memohon pada Ilwu untuk mempercayainya dia memang memukul Wolo tapi tidak sampai membunuhnya. Jahun memohon pada Ilwu untuk melepaskannya dan tiba-tiba Pak Sunwoo datang membuat Jahun memohon pada Pak Sunwoo untuk membantunya dari kemarahan Ilwu. Tanpa disangka Pak Sunwoo memukul habis Jahun dan teman-temannya membuat Ilwu pun kaget. Setelah sadar Ilwu bertanya-tanya mengapa Pak Sunwoo melakukan ini. Pak Sunwoo masuk penjara karena aksinya ini, tapi saat di ruang pengadilan Sohun datang dan memaki Pak Sunwoo. Ternyata selama Pak Sunwoo menjadi relawan yang datang dengan baju santa pada Wolo dia memaksa Wolo untuk melakukan hal menjijikkan itu. Pak Sunwoo kaget Sonhu tahu dari gambar yang dia lempar. Pak Sunwoo mendapatkan 4 tahun penjara sedangkan Ilwu terus mengingat hari Natal di mana dulu Wolo menceritakan tentang Santa yang datang memberi mie. Tapi dia juga mengatakan suka pada Wolo dengan menangis Wolo mengatakannya tapi Ilwu terlalu lelah untuk mengerti semuanya. Ilwu mengingat semua perkataan Pak Sunwoo yang tersirat akan hubungan terlarang itu di mana Pak Sunwoo sama bejatnya dengan Pak Hisang. Malam saat Wolo dibuli Pak Sunwoo datang untuk mengobati luka-luka Wolo tapi di sana dia tidak bisa menahan hasratnya dan melakukan hal menjijikan itu. Karena kelelahan dan tangan Pak Sunwoo yang menutupi mulut dan hidungnya agar tidak bersuara membuat Wolo kehabisan napas dan meninggal. Saat itulah Pak Sunwoo panik dan dialah yang secara tega membuang mayat Wolo di dalam tangki air. Sejak hari itu Pak Sunwoo masuk penjara yang sama dengan Pak Hisang mereka bertemu lagi, sedangkan Ilwu dan Sonhu bersahabat mereka selalu mengenang Wolo di malam Natal.